Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Teman-teman, hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai etika profesi teknologi informasi. Nah, mata kuliah ini mendapatkan beban 2 SKS. Oleh karena itu, nanti kita akan belajar selama 2 SKS untuk pertemuan 1, yaitu tinjauan umum etika. Adapun tujuan dari mata kuliah etika profesi teknologi informasi ini adalah mahasiswa dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan etika, kemudian mahasiswa juga dapat mengetahui apa itu kode etik profesi, serta beberapa profesi-profesi yang ada di teknologi informasi. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai pengertian etika. Teman-teman pasti akan ingin tahu ya, apa sih yang dimaksud dengan etika? Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar apa itu etika, tapi secara pengertian mungkin teman-teman masih belum paham apa yang dimaksud dengan etika. Nah, etika di sini kalau kita lihat berasal dari bahasa Yunani yang berarti ethos, yaitu adat istiadat. Kemudian kalau kita lihat dari bahasa Arab, etika itu berarti ilmu akhlak. Ya, jadi kalau kita lihat etika secara umum itu adalah nilai, norma ataupun aturan profesional tertulis yang sesuai dengan hal yang baik atau benar maupun yang tidak baik atau tidak benar. Selanjutnya kita bahas mengenai pengertian dari etika, kemudian moral, akhlak, nanti akan kita lihat juga hubungan dari ketiganya. Jadi yang dimaksud dengan etika itu berasal, tadi sudah dijelaskan ya, berasal dari bahasa Yunani, yaitu adalah adat istiadat ya, atau kebiasaan. Kemudian dalam pengertiannya bahwa etika adalah suatu aturan, norma ya, kaidah yang nantinya bisa membuat manusia itu menjadi baik ataupun tidak baik. Nah, etika dan moral sebenarnya tidak jauh berbeda ya untuk etika dan moral. Jadi hampir mirip dengan etika kalau moral itu. Kemudian untuk akhlak ini adalah sesuatu yang lahir dari diri manusia itu sendiri. Ya, akhlak itu berasal dari diri manusia. Kemudian sekarang kita lihat irisan antara etika moral ya dengan akhlak. Jadi kalau etika itu adalah bagaimana menggunakan penilaian akal. Kemudian sama juga dengan moral ya, bagaimana menggunakan penilaian secara akal, sedangkan akhlak selain akal juga ditambah dengan agama. Nah, untuk etika itu tidak mutlak ya, jadi sifatnya universal. Sedangkan moral itu bersifat lokal. Nah, akhlak itu bersifat mutlak dan juga universal. Kemudian untuk etika sendiri, kalau kita lihat ya, di sini hubungan antara etika, moral, dan hukum ya teman-teman. Hubungan etika, moral, dan hukum ini bisa kita lihat irisannya. Jadi pada suatu ketika ada pelanggaran etika yang nantinya menyentuh wilayah hukum. Jadi akan berakibat mendapatkan sanksi hukum. Tapi ada juga pada suatu ketika kondisi di mana pelanggaran etika itu tidak sampai melanggar hukum. Jadi hanya mendapatkan sanksi secara sosial. Nah, berikutnya kalau kita lihat di sini, seberapa penting sih etika itu buat kehidupan manusia, ya apalagi mahasiswa ya. Jadi etika itu sangat mempengaruhi perilaku dan nantinya membantu individu untuk membuat keputusan yang tepat. Karena etika itu berkaitan dengan perbuatan baik dan juga tidak baik, atau perbuatan salah dan juga perbuatan benar. Nah, salah satu contoh etika di sini adalah teman-teman kan biasanya menghubungi dosen ya. Nah, pada saat menghubungi dosen, teman-teman harus perhatikan dulu kapan waktu yang tepat menghubungi dosen. Misalnya, perhatikan waktu, jam. Sebaiknya pada saat menghubungi dosen, teman-teman harus lihat jamnya, jam kerja minimal. Jam 9 atau jam 8 sampai dengan jam 17. Kemudian juga selain waktu, kita harus lihat dulu ya, misalnya memberi salam ya, apakah dosen ini muslim atau non muslim, atau secara umum kalau memang
kurang mengetahui agama atau kepercayaan daripada dosennya. Ucapkan salam, jangan lupa. Ya, kemudian yang ketiga, permohonan maaf ya, misalnya permohonan maaf kepada dosen bahwa menghubungi karena urusan yang penting misalnya. Kemudian juga berperilaku yang baik ya, berperilaku yang baik, kemudian juga jangan lupa to the point, artinya menyampaikan masalahnya, memberikan identitas diri misalnya. Karena dosen itu kan biasanya tidak hanya mengajar di satu kelas ya, menyebutkan identitas misalnya NIM, kemudian nama lengkap dan juga misalnya mata kuliah apa yang diampu oleh dosen tersebut. Nah, kemudian juga jangan lupa di akhir adalah mengucapkan terima kasih. Nah, untuk contoh nilai moral di sini misalnya kita berbicara kepada orang yang lebih tua. Paling tidak kita harus berbicara secara sopan ya. Kemudian juga tidak memotong pembicaraan orang lain. Misalnya nih, dosen sedang bicara ya, memberikan arahan, memberikan nasihat, tiba-tiba dipotong. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus mendengarkan dulu, kemudian begitu dikasih kesempatan untuk menjawab, silahkan teman-teman bisa menjawab ya. Kemudian contoh lain dari nilai moral itu adalah membuang sampah pada tempatnya. Apabila tempat sampah tidak terdapat di daerah sekitar kita, kita bisa mengumpulkan di satu tempat, misalnya di plastik atau dimanapun yang kira-kira tidak membuat lingkungan menjadi kurang nyaman atau kurang bersih misalnya. Kemudian juga menjaga ketenangan lingkungan. Artinya kalau misalnya kita suka bermain musik ya, nah kita perhatikan lingkungan sekitar kita. Apakah lingkungan ini cukup kondusif ya apabila kita membunyikan suara musik yang kencang. Nah kalau tidak, sekali-sekali jangan melakukan hal tersebut ya. Kemudian contoh yang berikutnya adalah akhlak terpuji, misalnya salim kepada orang yang lebih tua, kemudian memberi salam kepada teman dan lain sebagainya. Nah, berikut ini tadi sudah dijelaskan ya, kalau ada pelanggaran etika itu biasanya akan dikenakan sanksi. Sanksinya adalah dua, yaitu sanksi sosial dan sanksi hukum. Dimana kalau sanksi sosial itu biasanya tidak tertulis, tidak tersirat ya. Sedangkan sanksi hukum itu biasanya tertulis. Kemudian untuk jangka waktu juga sanksi sosial itu tergantung dari ingatan kolektif masyarakat. Kalau misalnya masyarakat sudah melupakan kesalahan kita, misalnya pada saat kita melanggar etika, maka otomatis akan hilang. Beda dengan sanksi hukum. Kalau sanksi hukum itu jangka waktunya berlaku sesuai dengan ketentuan dari pemerintah yang pembuat undang-undang. Kemudian untuk sanksi sosial sendiri juga bentuk sanksinya biasanya berupa kerja sosial atau dikucilkan dari masyarakat atau tidak apa istilahnya kalau teman itu tidak ditemani ya, tidak ada yang mau bersahabat, tidak ada yang mau bekerja sama dan lain sebagainya. Sedangkan untuk sanksi hukum bentuk sanksinya jelas ya, tergantung dari pelanggaran yang dilakukan oleh si pelaku. Kemudian dari sanksi sosial itu tidak bersifat administratif, sedangkan sanksi hukum jelas bersifat administratif. Nah, selanjutnya etika yang berkembang di masyarakat ini ada dua ya, yaitu etika umum dan etika khusus. Kemudian etika khusus juga dibagi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Nah, etika profesi ini adalah menjadi bagian daripada etika sosial. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas untuk etika profesi pada pertemuan kedua, yaitu etika komputer, sejarah, dan perkembangannya. Nah, sekiranya ada yang kurang paham nanti bisa dilakukan di kelas untuk sesi tanya jawab. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan satu ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan pada pertemuan satu ini dapat membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.